Nah, orang yang mengerjakan semacam itu, kata Nabi, bagaikan orang ibadah selama 12 tahun lamanya. Jadi kalau 10 kali kita kerjakan bagaikan orang ibadah, 120 tahun. Umur kita baru 50 tahun. Itu yang dikatakan panjang umur. Bukan panjang jumlah jamlehnya. Orang panjang umur ya, nggak pernah sakit. Fir'aun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa la man naf'a bihi wa bi barakati ulumih fi daraini amin Allahumma amin. Allahumma adhimni ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqni fahman a'lamu bi kaifa unajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi wa ilahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u ala mautakum suratu Yasin, rawahu Ahmad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aqallu ma yujadu fi akhir zaman dirhamun halalun aw akhun yusaku bihi, rawahu Ibnu Asakir an Ali bin Umar. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan inayah dan taufik hidayahnya kembali kita berkumpul dalam menangkabulkan kewajiban kita mencari ilmunya Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, melanjuti pengajian kita malam ini. Kalau minggu yang lalu kita dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quran sebelum datangnya nanti orang baca Quran tapi buat minta-minta. Jadi sarannya baca Quran tapi sambil minta. Udah ada, semacam udah ada ya. Malam ini pengajian kita ada satu perintahnya Rasulullah SAW. Yaqra'u mautakum suratu Yasin. Bacakanlah buat orang-orang yang akan meninggal dunia surah Yasin. Ini salah satu perintah Rasulullah SAW. Di hadis yang lain, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan, ajarkan orang yang akan meninggal dunia dengan ucapan la ilaha illallah. Di saat menjelang kematian, saat itu sibuk manusia mempertahankan antara iman dengan kekufuran. Pada saat itu iblis itu menggoda. Ya, iblis dengan membawa janji surga tapi neraka. Ya. Malaikat membawa janji neraka tapi surga. Sehingga kata sahabat Anas bin Malik, termasuk Idul, ya, hari Id, Yaumul Id, di saat orang meninggal dunia itu bisa mempertahankan iman. Jadi dia teguh dengan imannya, tidak tergoda dengan macam-macam, sehingga dia bisa melafazkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kata ulama, jangan panjang-panjang. Dia lagi sibuk, ya, bisikannya Allah, 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 yang tidak terlepas daripada kalimat la ilaha illallah. Macam-macam dah kita kerubutin, ada yang baca Yasin, ada yang baca Talqin, ada yang baca yang lain-lain. Supaya apa? Supaya orang yang akan menghadapi sebuah kematian itu bisa terbantu dengan doa-doa kita. Dia bingung, saudara, menghadapi malaikat Israil aja. Dia bingung. Kalau nabi-nabi lain enak, kalau nabi itu ada isyaratnya. Permisi dulu malaikat Israil menyambut nyawanya. Kalau kita membutuhkan baik. Ya, kan pernah saya buka kisahnya itu, bagaimana Nabi Allah Ibrahim ketika mau dicabut ruhnya, kata Nabi Ibrahim, Israel jangan sembarangan nanti, saya kan kekasihnya Allah. Hal ra'aita habiban yumitu habiban. Emang ada seorang kekasih mematikan kekasihnya? Emang ada sang kekasih nyakitin kekasihnya? Ketika dijawab itu,
oleh Nabi Ibrahim. Israel ngadu sama Allah. Ya Allah, ketika aku mau cabut ruhnya, Ibrahim ngomong begitu. Emang ada sang kekasihnya nyakitin kekasihnya? Dikasih jawaban oleh Allah. Ente bilang begini nih, aman Ibrahim. Hal ra'aita habiban la yuhibbu ayyalqa habibah? Ada nggak sang kekasih yang nggak mau bertemu dengan kekasihnya? Setiap orang kekasih pasti pengen ketemu. Akhirnya nyerah. Ini mau dah. Mau dicabut ruhnya. Itu dialog. Itu tamsil. Sekiranya dunia ini tempat kekalnya seseorang dan tempat abadi seseorang, Nabi Muhammad lebih layak. Lebih layak hidup selama-lamanya. Dikarenakan emang dunia ini bukan tempat untuk selama-lamanya, sehingga khusus untuk umat Nabi Muhammad gak usah lama-lama di dunia. Maka umurnya pendek-pendek. Kenapa? Biar Allah memberikan kenikmatan, nanti kenikmatan yang hakiki di akhirat. Orang dulu umurnya ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun. Gak enak, saudara. Satu contoh, dulu ada nenek-nenek nangis. Ditanya oleh Nabi Musa, ibu kenapa nangis? Saya kangen sama anak saya, udah meninggal lama gak ketemu. Maksud pengen ketemuin mimpi. Berapa tahun umurnya? Baru 300 tahun. Berarti masih ABG tuh. Oh, sesuai dengan umurnya. Ada yang ribuan tahun. Nabi Adam kan 2000 tahun umurnya. Nabi Nuh 950 tahun. Ya. Jadi panjang-panjang orang dulu. Nah, umat Nabi Muhammad juga usah panjang-panjang. Cukup kisaran 60-70, tapi kenikmatan yang hakiki nanti di akhirat. Sebab kata Nabi, la aisha illa aisu akhirah. Tidak ada kenikmatan hakiki buat orang-orang yang beriman kecuali kehidupan akhirat. Jadi surga selama-lamanya buat orang beriman. Kalau dunia ada batasnya. Dibatasi dengan umur. Di atas 70 tahun orang katanya hidupnya kurang enak katanya. Ya kita sih pengen mintanya umur panjang, bukan panjang jumlahnya. Mau ngapain jumlah panjang kalau maksiat mulu? Yang dikatakan jumlah umur panjang itu bukan soal jumlah umur yang panjang 100, 200, bukan itu. Dengan waktu yang relatif singkat, tapi kita seperti orang yang umurnya ratusan bahkan ribuan tahun. Bisa untuk umat Nabi Muhammad lah. Ini berkali-kali saya terangin. Ya, ada satu ibadah, ya 5 menit kita kerjakan, atau 10 menit kita kerjakan paling lama. Bagaikan orang ibadah 12 tahun lamanya. Sekali kita kerjain. Kalau 10 kali, bagaikan orang ibadah selama 120 tahun. Bagaimana kalau setiap malam kita kerjain? Sebanyak itu pula yang Allah akan berikan ganjaran dan balasan buat kita. Jadi satu malam bagaikan ibadah 12 tahun, hanya 5 menit kita kerjakan. Apa tuh sholat awabin? Ya, sholatul awabin, sholat maghrib berjamaah, selesai kita zikir, jangan ngomong. Itu pantangan, jangan ngomong, semua saya terkait. Kalau kita ngomong, fadilahnya nggak ada, pahalanya nggak dapat. Jangan diselangi dengan omongan, apalagi kata Nabi urusan duniawi ya. Selesai bangun usolli sunatal awabin rak'ataini lillahi ta'ala. Kalau panduan daripada Habib Ali yang dikarang oleh Abdul Rahman Nawawi, rakaat yang pertama itu ya setelah Fatihah qulhunya 6 kali. Terus falak nas sekali-sekali. Usolli sunatal awabin rak'ataini lillahi ta'ala. Setelah suratul Fatihah baca suratul Ikhlas berapa kali? 6 kali. Kemudian tambah dengan falak nas sekali-sekali. Selesai ruku sujud, bangun lagi. Baca lagi Fatihah, Al-Ikhlas 6 kali. Kemudian falak nas. 1-2 rakaat. Bangun lagi sampai 6 rakaat. Nah, orang yang mengerjakan semacam itu kata Nabi bagaikan orang ibadah selama 12 tahun lamanya. Jadi kalau 10 kali kita kerjakan bagaikan orang ibadah 120 tahun. Umur kita baru 50 tahun. Itu yang dikatakan panjang umur.
Bukan panjang jumlah jamlehnya. Orang panjang umur ya, nggak pernah sakit. Firaun panjang nggak pernah sakit, mau. Maksudnya gitu panjang umur. Satu contoh lagi. Ulama-ulama pengarang-pengarang kita, ratusan tahun mereka telah meninggalkan kita. Tapi ilmunya masih dimanfaatin buat kita. Itu namanya umur panjang. Makanya bagaimana caranya kita berusaha, terutama pribadi saya, bukan ngomong luar, supaya kita meninggalkan kesan-kesan yang baik yang bisa dinikmati oleh orang lain. Sehingga dengan cerita kebaikan tadi itu akan teralir pahala buat kita. Oh, si Fulan dulu masih ada, enak orangnya tuh. Ya, orangnya ramah tamah, orangnya dermawan, murah senyum. Kadang-kadang kita nggak ngelihat kita, itu kan kenangan-kenangan bagus. Ya, bagus itu. Sehingga kita walaupun meninggal dunia pahala tuh. Jangan sebaliknya, wah dia mah jelek banget tuh orang, akis banget tuh orang ya. Nah, mulai tuh orangnya ketus, judes, pelit. Udah semua kejelekan tuh ditumpahkan buat kita. Nauzubillah, semana ma'udzubillah. Makanya apa kata Nabi? Khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya manusia umurnya panjang, amaliyahnya baik, bagus. Lawannya wasyarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Sejelek-jeleknya manusia, panjang umurnya, jelek kerjaannya. Kita lagi lewat nih, ini dulu si Puan di sini, tempat nongkrong menjapre nih. Anda pada gitu ya. Sehingga ada satu ungkapan, yakni ungkapan kata ulama mengatakan, waladatka ummuka baqiyan wan nasu haulaka ya yadhakuna surura. Kau terlahir di permukaan bumi ini, engkau menangis sementara orang yang menanti kelahiranmu tertawa terbahak-bahak. Girang kita lahir sementara yang lahir nangis. Kira-kira kalau makan bayi lahir tertawa, antik nggak tuh? Lah kabur orang. Bayi ajaib lahir nangis tawa bukan nangis. Tuh, ini salah satu ungkapan ulama. Ibumu melahirkanmu, kau menangis sementara orang yang menanti kelahiranmu tertawa terbahak-bahak saking girangnya. Ihfad ya li nafsika an takuna idza baqaw fi yaumi mautika dhahikan masrura. Jagalah dirimu. Kalau ketika kau lahir orang tertawa, nanti kalau kita mati dibalik oleh Allah, kita tertawa orang nangis. Itu enak jadinya. Kita berarti orang yang baik. Jadi kita lahir orang tertawa, kita menangis. Nanti kita meninggal dunia, kita tertawa, orang yang kita tinggalkan nangis. Kenapa? Sebab karena kenangan-kenangan yang baik selalu kita ciptakan di tengah kehidupan masyarakat. Kerinduan itu yang kadang tuh orang nantikan, orang kita yang Masya Allah dulu enak, teman-teman berkumpul begini. Itu yang kita harapin, Pak. Nah sekarang buat apa umur panjang tapi jelek kerjaannya? Ya Allah, mendingan kau matikan saya daripada saya hidup panjang menumpuk dosa. Tapi mengharap-harap mati boleh nggak? Nggak boleh. Ya, makruh. Bahkan itu sebagian rasa putus asa. Nggak boleh. Mati nggak boleh diharap-harap, jadi awal datang dewek. Ya Allah, kapan sih mati? Jangan, ntar dia datang mati. Ya. Yang perlu kita pertanyakan ya, kira-kira nanti kita mati apa yang nganterin kita itu? Nah saya terangkan dalam satu pertemuan ya. Jadi kita mati nanti itu bukan bawa amal, awas jangan salah paham. Kita bawa benda, bawa harta, yang kita bawa amal. Kalau ada amal yang dibawa, kagak apa yang mau dibawa? Belajar demen jadi gitu ya. Bukan bawa, diikutin. Itu kita ngeri. Lalu kata Nabi, ketika orang meninggal dunia, 3 hal yang ngikutin kita. 3 perkara yang ngikutin kita. 1, harta kita. 2, keluarga kita. 3, amal ibadah. Itu yang nganterin kita. Yang 2 pulang. Yang 1 ditinggal, diem.
harta tikar, tahu nggak tikar? Tikar yang buat bungkus dibawa pulang itu. Itu masuk harta kan, sayang kita buatin lumayan buat tiduran. Kalau enggak apa, ntar buat sakit gidu katanya bakar. Ya buat bakar kan. Itu diantaranya harta yang dibawa pulang. Anak yang cinta, bini yang cinta sama kita, atau bini yang mati duluan. Kita cinta banget, bentaran udah. Sehingga jangan kita anggap kecintaan kita nih buat benda atau buat barang apapun, jangan berlebihan. Kalau kita mencintai sesuatu berlebihan, suatu saat kita berasa kehilangan. Bini kita gimana? Jangan pol-pol, sederhana cintanya udah. Wah, mentang cinta apa semua dikasih sama dia. Apa duit gaji, tuh lu pegang gue cinta sama lu. Bego namanya. Cinta berlebihan nggak boleh. Makanya Ibrahim walaupun bandanya banyak, bininya ada, tapi nggak pernah tergeser cintanya kepada Allah. Itu yang maksudnya. Bahkan kalau kita cinta berlebihan, akan berasa kehilangan. Kalau nggak ada, kan ada lagu tuh. Yalah sudah, ya nggak pantas gue nyanyi. Baru terasa. Nah, itu ya, jadi waktu nggak ada, waktu ada mah kita pura-pura dulu pasti ada aja. Enak tuh punya bini dah, gitu. Waktu ada, ngawang waktu udah nggak ada, waktu ada dulu kita sia-siain, ya kan? Tidur antu bantat. Tuh terasanya setelah tiada. Jadi jangan berlebihan. Ini kata Nabi, ahbib habibaka haunamma asa'ayakuna baghidaka yawmama. Cintai apa yang kau miliki, apa yang kau cintai. Secara sederhana. Mungkin suatu saat apa yang kau cintai menjadi musuhmu. Teman akrab banget. Ya, belum tentu selamanya dia. Mungkin suatu saat dia akan menikam dalam lipatan. Itu peribahasa ya kan. Kelihatan doang, tunduk, tapi nanduk kan agak enak. Ya. Ya sewang kan cucu. Ya. Tunduk nanduk. Makanya tenang-tenang sederhana aja. Begitu juga benci. Jangan kebangetan. Benci banget. Suatu saat kita takut, yang kita benci jadi teman. Itu perempuan gue gedek banget aja jadi begini. Gue ngomong apa. Kalau jodoh. Tadi mah gedek banget aja. Ya, jangan. Benci jangan berlebihan. Ya. Cinta pun jangan berlebihan. Tapi semua landasinya karena Allah. Cintai itu. Lain lagu dia. Wajar dulu deh waktu di pondok itu mulu. Tel kaset dijual mulu. Yang sedang aja terlalu kaya jangan, termiskin jangan, sedang. Walhasil begitu, dunia ini bukan tempat untuk kekal dan abadi dan bukan untuk mencari kenikmatan yang hakiki. Senikmat apapun dunia ini, semu. Orang pengen jadi orang kaya dikarenakan dia belum punya. Udah kaya bosan. Saya baca di medsos itu ada perempuan kata diwakafin hotelnya. Udah bosan katanya ngitung duit. Beda tipis main deh. Bosan gak punya duit. Walhasil dunia ini bukan tempat abadi. Kenikmatan akan terbatas. Ya, apa yang kita miliki pun akan terbatas. Makanya di saat diberikan kesempatan oleh Allah, bagaimana kita akan meraih nikmat yang selama-lamanya, yaitu surganya Allah. Dan surga itu akan kita dapati awalnya kita tanam tuh di dunia ini. Maka tadi tuh yang 2 kolam, tinggal 1 yang tinggal apa? Amal. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Bagus yang kita kerjakan akan nemenin kita yang bagus. Jelek yang kita kerjakan, tidak mustahil yang jelek juga akan menemani kita. Sehingga ada kata ulama, man arada ayyan jua min azabil qabri fa'alaihi arba'atu asya'a. Siapa orang yang mau dalam kuburnya itu enggak dapat siksa,
Maka 4 hal ini jangan ditinggalin selama kita hidup. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok ini. Amin ya Rabbal. Apa yang pertama? Qiraatul Quran. Jadikanlah Quran sebagai teman dalam kehidupan kita. Quran baca, Quran baca, walaupun 1 ayat 2 ayat, supaya suara kita, lisan kita terbiasa dengan zikir Al-Quran. Gak sempat kita tadarus barangkali baca suratul Ikhlas kayak. Gak sempat juga, mati lu mendingan. Terbiasa, ya, termasuk lisan zakir. Di antaranya kalau kita pengen menjadi teman dalam kuburan, temanin Quran semasa kita hidup. Kan hebatnya lagi kata Nabi, nanti Quran syafi'an li ashabi, sebagai penolong kita pada hari kiamat. Nolong kita tuh Quran ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, tasbih. Yang kedua, salawatul khams. Salat yang lima waktu jangan sembarangan, jangan berani-berani meninggalinnya. Ya. Ada orang gak mau sholat, kenapa? Saya gak bisa khusyuk Pak Ustaz. Maka saya gak sembahyang, mati lu gak bakal bisa. Sholat nungguin khusyuk sampai mati gak bakal bisa. Emang udah susah kita sekarang di akhir zaman ini, khusyuk susah. Ente punya janji sama orang mau datang ke rumah ente, mau ngasih duit 50 juta. Katanya habis Johor tungguin, belum datang. Sampai 2:30 belum sholat Johor kita. Ambil wudhu dah, takut kehilangan Johor. Baru sholat Allah, Assalamualaikum. Yang kita tungguin datang. Kita bisa tahu apa? Wadkhulu bisalamin amin, itu tandanya jawaban orang yang sedang sholat menjawab jawaban orang yang assalamualaikum. Kita sedang sholat. Kalau niatnya zikir nggak batal. Tapi kalau tamunya ngerti, Assalamualaikum, udkhulu. Assalamualaikum, jawab lagi itu. Capek, gua pulang dah. Gagal, ente punya 50 juta. Kalau ente batalin, haram hukumnya. Kira-kira dilema nggak tuh? Ya otomatis. Ya kerjain aja ibadah, jangan nungguin khusyuk. Suatu saat ada ibadah yang diterima, kita nggak tahu tuh ya sholat yang mana. Makanya solusinya kerjain sholat sunnah sebagai penambal sholat yang wajib. Itu yang kedua, jangan sembarangan meninggalin sholat. Dulu ada ancaman katanya fawailul lil musallin. Maka buat orang yang fawailul lil musallin alladzina hum an. Di sini kebijakan Allah berfirman. Kenapa pakai an bukan pakai fi? Kebalagonya di situ. Kalau Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun, maka semua kita bakal masuk neraka walaupun salat. Tapi Allah mengucapkan an sholatihim, orang yang mempermainkan waktu sholat. Sholat zuhur ngerjainnya waktu saking dia sibuk ngadepin kerjaan, ya sampai mepet banget wudhu asar. Itu namanya orang yang mempermainkan waktu sholat. Tapi kalau makan pakai fi, ya neraka wel buat orang yang mengerjakan sholat. Ya tanpa terkecuali siapapun, kiai pun, ulama pun tetap neraka wel kalau pakai fi. Tapi Allah berfirman bukan pakai fi, alhamdulillah pakai an. Artinya orang yang suka mempermainkan waktu sholat, sholat bukan pada waktunya, itu yang dikatakan neraka wel buat mereka. Sekarang lagi rame saudara masalah qasar jamaah. Kemarin pas saya tahu ada. Jadi menurut pendapat Imam Syafi'i tidak boleh kita ini sembarangan mengqasar jamaah sholat kalau tidak ada alasan yang kuat. Satu, bepergian dalam rangka ibadah. Jarak tempuhnya 90 kilo lebih. Boleh qasar jamaah.
Nah ada satu aliran mereka nggak nungguin jauh, yang penting dikerjain. Oh, katanya ada ulama yang memperbolehkan. Nah ini saudara hati-hati. Ini yang saya katakan, cari dulu boleh, bukan nggak boleh. Tapi kalau makan yang bisa merubah kebiasaan yang sudah kita lakukan, takutnya ente akhirnya berseberangan jalan dengan kondisi orang kampung sendiri. Ya. Jadi kita boleh, bukan nggak boleh. Sholat qashar jamaah boleh. Bahkan kata Nabi, orang yang tidak menggunakan fasilitas qashar jamaah di saat diperbolehkan qashar jamaah, orang itu sombong. Boleh nggak apa-apa. Tapi tadi kriterianya, satu, kita pergi ke tempat yang kita tuju dalam rangka ibadah silaturahim. Ya kita punya saudara nih Jawa Tengah, silaturahim boleh, bukan nggak boleh. Ya boleh, atau ziarah, kan ibadah. Bagaimana kalau nonton bola ke Bandung, boleh nggak? Enak aja lo qashar jamaah nonton bola, nggak boleh. Ya, daripada saya nggak sholat, itu jelek itu alasan yang semacam itu nggak boleh. Daripada saya nggak sholat, nah itu dikatakan fawailul lil musallin, neraka buat orang yang sholat. Kenapa? Berarti dia mempermainkan waktu daripada enggak sholat. Dia qashar jamaah tapi dalam rangka berbuat maksiat, nonton bola, ya, lomba catur umpama, atau barangkali ada lomba hadro di sana, sama juga nggak boleh. Ya, udah walhasil ikutilah ulama, jadi enak, ya. Tidak ada fatwa setelah nas sudah ada, nggak ada jihad, ya, tidak ada lagi kita berjihad untuk memperoleh satu hukum ilmu setelah ada nas atau keputusan daripada ulama. Yang paling enak ngikut udah. Selama ikutan tersebut yang kita ikutin bah. Yang kedua, yang ketiga, at-tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha wallahu akbar, la haula wala quwata. Baca itu. Itu termasuk al-baqiyatus shalihat kata Nabi. Simpanan untuk akhirat, dan itu kekal abadi yang akan dijaga oleh Allah. Dan orang yang baca semacam itu nanti dia naik dia ambil pahalanya di dalam surga. Begitu udah ibaratnya pohon sudah banyak buahnya. Jadi kapling ente isinya tadi tuh, ya subhanallah alhamdulillah, kapling di surga. Jika saudara kalau makan kita pengen nanti kita masuk surga, kapling yang sudah disiapkan oleh Allah, pas masuk kenikmatan sudah terasa. Surga itu nikmat, tidak ada perbandingan keindahan dunia. Tapi setelah kita pupuk dan kita tanami dengan berbagai amal ibadah, tambah nikmat lagi. Sehingga kalau orang sudah merasa nikmat, udah nggak bisa cerita, gimana? Enak, enggak enaknya, udah enak banget ya. Ya, udah saking enaknya orang tidak bisa cerita tentang nikmat. Ente pernah nggak merasakan malam pertama, Mas? Enak kan? Itu bisa dirasakan tapi nggak bisa diceritakan. Ya kan gitu. Dulu saya pernah pergi haji, maaf. Itu nyak saya pengen dengar cerita gimana berangkat haji. Nyak, semua terasa nikmat, bagaimana kita ceritain? Udah nikmat sih. Di saking nikmati kita udah mau cerita. Dah, yang terakhir, sedekah. Kalau pengen kita ditolongin dalam kuburan, ya tidak disiksa oleh malaikat munkar wa nakir, sedekah. Tumpat tuh. Apa yang pertama tadi? Kedua jaga yang ketiga tas, yang keempat sedekah. Insya Allah penolong kita di kuburan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. من الأخيار الله 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 الله
الله ربي فاجعلنا من الأخيار ربي فانفعنا بيدهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمسنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن الله 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 من كل سوء مأمور صلاة ظاهر وباطن في دين والدنيا والآخرة والجمال في جميع الأحوال والبركة في الحال والمال والدار والعيال وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سير الأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق الفاتحة انزل الفاتحة افتح لنا والخير واجعلنا من أهل الخير واختم لنا بالخير فإنك ولي كل خير ودافع كل ضير. اللهم اجعل أولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الفقر والجهل والضير. يا حنان الذي وسعت كل شيء رحمة وعلما داوم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وكل الحمد لله رب العالمين.